Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesa, semester 3 manajemen ekonomi. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen publik. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang mengetahui apa itu manajemen publik. Tapi di sini saya akan menyampaikan secara singkat, padat dan jelas. Tentunya kalian bisa sama-sama mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, manajemen publik di sini merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia. Tentunya kalian pasti pada tahu dong apa itu sumber daya manusia. Di mana sumber daya dalam manajemen publik di sini akan dikembangkan dengan melalui fungsi-fungsi manajemen. Adapun fungsi-fungsi manajemen yang mungkin kalian belum tahu, di sini saya akan sampaikan bahwa ada beberapa fungsi dari manajemen publik. Yang pertama, ada planning. Planning merupakan pemilihan atau penetapan tujuan organisasi, di mana setiap organisasi itu memiliki yang namanya tujuan. Dalam manajemen publik penting sekali yang namanya perencanaan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan ini harus kita lakuin dari awal, di mana saat kita melakukan manajemen. Yang kedua, menentukan strategi atau kebijakan dalam manajemen tersebut, di mana setiap organisasi atau perencanaan pasti adanya kebijakan, di mana setiap masalah yang terjadi nantinya ada punishment dan ataupun ada solusi yang nanti bakal kita selesaikan secara kekeluargaan tentunya. Berikut adapun di sini pengorganisasian atau organizing. Dalam manajemen publik, organizing itu penentuan sumber dari sumber daya atau kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi dimana kita harus membuat tujuan, dan dalam organizing ini kita ngebangun gimana agar terjadinya tujuan yang sudah kita buat bisa tercapai sama-sama gitu. Dalam organisasi itu kan mempunyai tujuan yang sama untuk membangun suatu organisasi, ya dimana dalam fungsi manajemen publik tersebut. Yang kedua, ada perencanaan dari pengembang suatu organisasi atau kelompok kerja yang dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Nah, balik lagi, ketika kita sudah memiliki tujuan, dimana kita harus memiliki arahan juga, dimana jika tidak adanya arahan dalam membuat tujuan, kita bakal miskomunikasi sesama anggota, dimana kita harus sharing apa yang harus kita lakuin nanti ke depannya, biar mereka sama-sama tahu dan bisa menjalankan suatu organisasi secara bareng-bareng dan bersama-sama gitu. Yang ketiga, ada penugasan tanggung jawab, dimana setiap anggota mempunyai segmen dan tugasnya masing-masing, mempunyai job desk-nya masing-masing. Ada yang mau melakukan sesuatu untuk menjalankan operasional ataupun keuangan, di mana untuk sama-sama kita membangun tujuan ini agar tercapai, yang dimana setiap bagian mempunyai peran penting di sana. Adapun penugasan atau tanggung jawab tertentu, kemudian ada pembagian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, dimana gak semua memiliki wewenang-wewenang yang sama. Setiap wewenang mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dan mempunyai larangan-larangan yang harus kita lakukan gitu, dimana setiap kita melakukan untuk mencapai tujuan tersebut, kita butuhnya suatu kebijakan-kebijakan dan wewenang yang ada dalam organisasi tersebut. Yang terakhir, ada staffing atau rekrutmen, dimana dalam membuat organisasi kita harus merekrut, mencari sumber daya manusia yang kokoh dan kuat untuk sama-sama menjalankan tujuan yang sudah kita buat agar terciptanya organisasi yang baik dan bisa kita jalankan bersama-sama dan kompak untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin itu saja yang bakal saya sampaikan untuk saat ini. Next kita akan bahas tentang manajemen publik lebih dalam.
Kesimpulannya adalah di mana manajemen publik tersebut adalah bertujuan untuk membuat suatu organisasi berjalan dengan tujuan yang sama, membuat organisasi tersebut kuat dengan wewenang, kebijakan yang ada di dalam organisasi tersebut, di mana bisa membuat organisasi tersebut kokoh dan kuat. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.